Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hafizun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil 'alamin. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah serta taufiknya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk memenuhi salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat Jumat. Ini adalah nikmat yang memang paling patut kita syukuri. Nikmat iman Islam masih melekat di dalam diri kita, karena salah satu indikatornya nikmat iman dan Islam masih melekat dalam diri kita diberikan kemampuan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika nikmat iman dan Islam itu dicabut dalam diri seseorang, maka tidak ada lagi rasa takut berbuat maksiat kepada Allah. Maka patut kita syukuri dari kita cuma Allah, nikmat iman dan Islam ini masih melekat di dalam diri kita. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyyina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah, tak lupa dalam kesempatan kali ini khatib kembali mengingatkan khususnya bagi diri pribadi khatib dan umumnya jemaah sekalian, marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sebetulnya dengan cara menjalankan setiap apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menjanjikan bagi mereka yang memiliki pribadi yang muttaqin, pribadi yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah, pribadi yang yakin setiap amal perbuatannya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, pribadi yang memiliki sikap warok, sikap hati-hati dalam menjalani setiap kehidupan ini, itulah dikatakan sebagai pribadi yang muttaqin. Dan Allah menjanjikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar terhadap segala kesulitan yang ia hadapi, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak dikatakan. Ini tentu adalah janji Allah. Maka dari itu hadirin sedang dimaksudkan Allah, penting bagi kita untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya apa yang dijanjikan oleh Allah itu dapat kita capai, yaitu mendapatkan solusi dari setiap permasalahan yang kita hadapi dan meraih rezeki yang telah Allah berikan dengan cara yang tidak kita katakan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah dan taufiknya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimahullah,
cita-cita terbesar yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita adalah meraih cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, meraih ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hakikatnya tujuan kita hidup di dunia ini tidak lain adalah senantiasa semata-mata hanya untuk beribadah, semata-mata hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, semata-mata hanya untuk mencari cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak cara yang Allah berikan kepada kita agar kita bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu cara yang mungkin akan disampaikan dalam kesempatan kali ini supaya kita mendapatkan cinta dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Yang artinya adalah bahwa sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang bertaubat, yang senantiasa bertaubat dan senantiasa menjaga kesucian dirinya. Merujuk pada Al-Quran tersebut, maka terdapat dua cara. Jadi masih banyak sebetulnya cara-cara yang lain. Namun yang akan disampaikan kali ini yaitu dua cara agar kita meraih cinta dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu yang pertama adalah kita harus berkomitmen untuk menjadi orang-orang yang at-tawwabin, orang-orang yang senantiasa terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mata kita berbuat maksiat, kita bertaubat. Ketika bibir kita berbuat maksiat, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika tangan kita berbuat maksiat, kita harus segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin yang dirahmati Allah, ketika di dalam hati kita terbersih untuk meraih, untuk mencoba untuk menjadi lebih baik, untuk berpindah dari yang awalnya memiliki sikap buruk kepada sikap yang baik, maka segeralah lakukan itu, karena itu adalah salah satu tanda Allah sudah cinta pada kita semua. Oleh karena itu hadirin tidak dimarahi Allah, hal ini sebagaimana yang Allah firmankan dalam Quran surah Ali Imran ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah mencintaimu dan Allah akan mengampuni segala dosa yang telah engkau lakukan. Ciri dari Allah mengampuni dosa kita itu adalah kita berubah dari yang awalnya bertabiat buruk kepada tabiat yang lebih baik. Itu ciri dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita memiliki sifat buruk senantiasa pemarah, kemudian kita berusaha untuk menjadi penyabar, maka itu dosa kita diampuni oleh Allah. Ketika kita senantiasa berkumpul dengan orang-orang yang tidak jelas, berkumpul dengan kumpulan yang tidak jelas, kemudian berpindah ke kumpulan yang memang senantiasa untuk meraih ridha Allah, maka di sanalah taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ciri dari orang-orang yang senantiasa bertobat itu yang pertama adalah ciri dari senantiasa bertobat itu adalah senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana yang senantiasa diingatkan oleh Nabi Nuh kepada kaumnya. Di dalam Quran surah An-Nur ayat 10 Allah berfirman, "Faqul istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Maka aku katakan kepada umatku untuk senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dari segala dosa. Hal ini menunjukkan bahwasanya Nabi Nuh senantiasa mengingatkan umatnya untuk senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas apa yang akan didapatkan bagi orang-orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah akan memberikan kepadanya yaitu rahmat. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Maka Allah di sana akan senantiasa menurunkan rahmat, mencucurkan rahmat kepada hambanya yang senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat itu banyak sekali maknanya. Makna yang pertama, rahmat itu adalah bermakna solusi dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Hal ini sebagaimana yang firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiril sabirin.
Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Berdasarkan firman Allah tersebut bahwa yang dimaksud dengan rahmat yaitu Allah akan memberikan solusi dari setiap masalah yang dihadapi. Masalah itu ada di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155. Yang mana di situ Allah akan senantiasa menguji setiap hambanya bisyai'in minal khauf, yaitu rasa takut, wal ju', rasa lapar, wa naqsin minal amwal, kekurangan harta, wal anfusi was samarat, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan, kekurangan kesejahteraan dalam hidup. Itu adalah masalah yang senantiasa menimpa kita ketika kita hidup di dunia. Tapi kata Allah, wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang sabar? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang ketika dia ditimpa musibah kemudian dia senantiasa beristirja kepada Allah dan kita mengembalikan segala sesuatu urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini bahwasanya sesungguhnya dia adalah milik Allah dan sesungguhnya ia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana ketika orang-orang itu sabar, ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah, maka dia akan senantiasa mendapatkan sejurat ampunan dan juga rahmat. Wa ulaika humul muhtadun. Ini adalah janji Allah yang pertama, yaitu orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan solusi dari setiap permasalahan yang dihadapi. Kemudian yang berikutnya, hadirin sedang dimahami rahimahumullah, rahmat itu juga berarti ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai hamba-hambaku, orang-orang yang senantiasa melampaui batas, janganlah terputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa yang ia miliki dan sesungguhnya Allah Maha mengampuni lagi Maha Penyayang. Artinya ketika Allah mengampuni segala dosa-dosanya, maka ketika seorang hamba itu senantiasa beristighfar, maka Allah akan menunjukkan kepadanya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rahmat juga bisa bermakna curahan dunia dan akhirat. Ar-Rahman Ar-Rahim merupakan sifat Allah. Rahmat itu merupakan nikmat yang Allah berikan kepada seluruh umat muslim, khususnya yaitu di akhirat, yaitu nikmat yang hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terkhusus bagi orang-orang yang beriman. Ini adalah janji Allah bagaimana yang difirmankan dalam Quran surah Nuh ayat 10 sampai 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faqul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Yang artinya adalah, maka aku katakan kepada umatku senantiasa beristighfar kepada Allah, maka Allah akan senantiasa menunjukkan rahmat dari langit dan Allah akan memberikan keberkahan, memberikan wayudirku di amwali. Allah akan senantiasa memberikan keberkahan dari sisi harta dan juga keturunan. Ini adalah sifat dari Allah kepada hamba-Nya yang senantiasa bertaubat. Maka ketika dia bertaubat kepada Allah, senantiasa mengucapkan istighfar, maka dia akan senantiasa mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah golongan hamba yang pertama, yaitu at-tawwabin. Selanjutnya berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 222, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah senantiasa mencintai orang-orang yang senantiasa menjaga kesucian dirinya. Al-mutatahhirin, yaitu orang-orang yang senantiasa menjaga kesucian di dalam dirinya. Al-mutatahhirin ini dimaknai sebagai orang-orang yang senantiasa menjaga wudu. Wudu bukan hanya dia laksanakan ketika hendak melaksanakan sholat, tetapi setiap dia akan melakukan setiap aktivitas, maka dia senantiasa menjaga wudu. Orang-orang yang senantiasa menjaga wudu inilah yang dimaksud dengan al-mutatahhirin. Karena wudu secara bahasa itu bermakna at-tuhur, artinya membersihkan, baik itu dari aspek fisik
maupun dari aspek batin. Makanya di dalam wudu itu dibahas dalam fikih dalam bab toharoh. Ini bermakna bahwa orang yang senantiasa menjaga wudunya, bukan hanya dia akan melaksanakan sholat saja, tapi ketika dia hendak melakukan segala aktivitas, ketika dia hendak pergi bekerja dia berwudu, kemudian batal wudu lagi. Ini adalah orang yang dimaksud dengan al-mutatahhir. Dan kepada orang-orang yang al-mutatahhir ini Allah akan senantiasa mencurahkan rahmat, mencurahkan kasih sayang, mencurahkan ridho kepada hamba tersebut. Dan tentu ketika Allah ridho, ketika Allah cinta kepada hambanya tersebut, tentu Allah akan memberikan apapun yang telah dia janjikan. Bukankah Allah pemilik dunia ini? Bukankah Allah ini pemilik segala yang ada di alam semesta ini? Maka ketika kita sudah mendapatkan cinta dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun yang kita butuhkan, Allah akan senantiasa memberikan itu kepada hamba-Nya. Ketika kita memohon perlindungan dari orang-orang yang zalim, maka Allah akan senantiasa memberikan perlindungan kepada orang-orang tersebut. Maka dari itu hadirin sedang Jumat Allah, penting kiranya bagi kita untuk senantiasa mencoba untuk masuk ke dalam dua golongan ini, yaitu golongan orang-orang yang at-tawwabin dan golongan orang-orang yang al-mutatahhirin. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua, sehingga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang at-tawwabin dan juga al-mutatahhirin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, dalam khutbah yang pertama tadi khatib telah menjelaskan terdapat dua golongan orang-orang yang akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu golongan orang-orang yang at-tawwabin dan juga golongan orang-orang yang al-mutatahhirin. Lantas apa dampak yang akan diterima kepada mereka, golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, Bismillahirrahmanirrahim, fa idza akhbartuhu, maka jika aku telah cinta kepada hamba-Ku, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u, maka aku akan menjadi telinga yang dengannya dia mendengar. Wa basaruhu alladhi yubsiru, dan aku akan menjadi matanya dan dengannya dia melakukan penglihatan. Wa yadahu allati yubtishu biha, dan aku akan menjadi tangannya dan dengannya dia menggenggam. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku akan menjadi kakinya yang dengannya dia berjalan. Maksudnya adalah, maknanya adalah Allah akan senantiasa menjaga pendengaran kita, Allah akan senantiasa menjaga penglihatan kita, Allah akan senantiasa menjaga tangan kita, Allah akan senantiasa menjaga kaki kita dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Artinya segala sesuatu yang akan kita pandang, segala sesuatu yang kita dengar, segala sesuatu yang kita pegang dan segala sesuatu yang kita tuju, itu senantiasa akan diarahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang istimewanya adalah lanjutannya. Yang istimewanya adalah wala in sa'alani, dan jika dia meminta kepadaku, la u'tiyannahu, maka aku akan memberikan apa yang dia minta. Ini adalah janji Allah. Ketika dicintai oleh Allah, maka Allah akan memberikan apapun yang ia minta sesuai dengan kebutuhan yang telah ia rencanakan. Oleh karena itu, ini adalah keistimewaan yang sangat mendalam bagi kita ketika kita saat ini masih jauh dari Allah, ketika kita belum masuk ke dalam orang-orang yang at-tawwabin atau al-mutatahhirin. Maka ini adalah kesempatan bagi kita untuk meraih cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita mendapatkan apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir,
wa la in ta'adani la'u'idannahu. Dan jika dia memohon perlindungan kepadaku, maka aku akan senantiasa melindungi dirinya. Maknanya adalah ketika ada orang yang berusaha menyingkirkan kita, menyudutkan kita, menjatuhkan nama kita, maka di sana Allah akan memberikan perlindungan kepada hambanya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita tergolong dalam orang-orang yang termasuk ke dalam dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita sehingga kita diberikan kemampuan untuk senantiasa menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati wa qawlil hajat. Allahumma irfa' darajatana Allahumma irfa' darajatana wa sahhil umurana fi ibadatik wa habib lana an-nas ajma'in wa taba'ad bil 'adha ya arhamar rahimin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. ربنا ولا تحمل علينا إثما كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.